Cuma saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Pokoknya saya nggak mau dibaca. Saya kasih sama anak saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai tarik ke pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Imbo, seperti itu ya rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau pertanyaan, maaf banget, karena akan kemana-mana lagi nantinya. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Hanya cerita dia adalah cerita dia, tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depannya, saya sama pengacara saya sudah siap apa yang terjadi. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua wartawan. Ya, udah itu aja sih. Bang, tapi masih tinggal satu rumah nggak bang? Tidak ada besar. Anak-anak Sudah kisah rumah? gimana bang? Sudah tahu kah? Sudah tahu. Seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun ya. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti lagi, apalagi ikut apa, makanya saya takut. Gimana sering dibawa kerja sih? Iya, ada satu lagi kemarin ada rame umroh ngambilan. Iya, benar. Saya juga kadang-kadang mulut saya itu udah mau ngomong, cuma saya takut salah. Cuma saya juga bukan saya orang yang tidak mau dibilang klarifikasi. Ada konsepnya sebelumnya. Gila. Maka tadi itu membagilah ke yang kemarinnya buat saya ketika dia bilang aku mau umroh ya, dan itu paling 5 hari atau 7 hari sebelum minta izin itu adalah boleh dan kalau misalkan dia umroh saya bilang nggak mungkin. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow untuk membayung, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap detik yang saya sama anak. Cuma berat lah, belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, memang tiap saat susah lah. Belum jadi ketawa setiap setiap saat saya harus selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang izin atau enggak, buat saya itu buat kemarin yang sebelum itu memang ada. Kalau yang kemarin saya bilang, ya makanya saya bilang saya tahu itu sih. Minta asuh gimana? Pengacara saya aja. Gimana bang untuk apa? Kalau permohonan hak asuh kita sudah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Itu
ini bukan hal yang mudah diambil keputusan. Cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat. Lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup. Akhirnya pengadilan diserahkan persoalan ini ke pengadilan. Seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Fahmi, perselingkuhannya sejauh mana? Terus ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya. Itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Tapi ini yang harus dilakukan. Mas Maim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu. Dengan terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini. Jujur, Jujur. saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Kadang-kadang itu kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali 2 kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya. Dan saya ya di TikTok juga saya, jadi setelah kejadian itu saya udah gak pernah lihat postingan dia semua yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam karena tahu kejadian sebenarnya kan kita juga, saya tidak bilang dia apa cuma dia kejadian. ada permohonan maaf gak dari pria ini? Ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? Dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Mungkin Ada permohonan maaf gak dari mereka? laki-laki itu gak pernah ada istilah itu. Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? Hanya Paula. Kalau dari laki-laki Nggak itu, membahas. Bang, ada pembelaannya atau klarifikasi? Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke Mbak Im fitnah nanti jadinya. Jangan. Jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diem saja tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan, pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Pak Im. Iya Bang, berapa kesempatan? Kabarin seperti apa kan? Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya pagar makan tanaman. Apa Bang menjadi titik Bang puncak untuk akhirnya berani speak up dan berani mengambil tindakan ini Bang? Jadi gini, kalian ini baru tahu siapa. Saya nggak cerita dan tahu, bapaknya ini baru tahu. Keluarga saya udah tahu semua, orang-orang sini udah tahu semua. Suster udah tahu semua. Jadi saya kalian cuma 100% cuma tahu 13,5%. Saya nggak mau cerita. Ya kita lihat aja nanti perkembangannya seperti apa. Ya sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Baim yang memilih keluar dari rumah? Pertanyaan bagus tuh. Itu dia. Pertanyaan bagus banget. Saya pun juga menanyakan hal yang sama. Tapi saya nggak akan cerita detailnya. Takutnya promoter. Tapi saya mengalah. Dan saya sempat menghidupkan anak. Jadi saya selalu mendengarkan orang ya. Jadi kepala
bulan itu saya tidurin anak jam 9, jam 10 saya nungguin dia tidur, saya keluar. Sebulan penuh saya begitu. Sampai ada satu yang saya nggak bisa cerita, saya dia saya tidak mau lagi. Saya bilang saya nggak mau komunikasi lagi, saya nggak mau itu, nggak mau. Kalau saya sudah selesai. Berarti Bang, berarti bulan Bang berapa Ardian bang untuk saling keluar dari rumah memblokir itu? nomor dengan Kak Paula dan Kenapa? saling memblokir nomor dengan Kak Paula sampai kapan? Berarti per bulan kapan bang kabarin untuk keluar dari rumah? Oke, dia pertanyaan ke kemana-mana. Saya nggak mau. Jadi udah perjanjian, saya bertanya dan saya jawab. Yang penting saya udah jawab ya. Terima kasih wartawan. Ya. Wajib datang untuk sidang karena berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tentang mediasi, wajib dihadirkan pihak prinsipal, baik perkara cerai maupun perkara yang lain. Jadi insya Allah dia hadir, siap. Jadi berjuang demi anak ya bang. Jadi artinya mempersiapkan diri sehingga mimpi buruk ya, artinya harus datang ke pengadilan yang tidak pernah diinginkan. Saya maaf ya, saya sekarang itu sebenarnya sudah siap. Apapun itu yang terjadi, sudah apapun itu. Jadi saya percaya aja. Udahlah, yuk. Terima kasih bang. Sambil menangis, Baim Wong ungkap dugaan perselingkuhan Paula. Dilansir dari fifa.co.id Jakarta. Rumah tangga Baim Wong dengan Paula saat ini tengah berada di ujung tanduk. Baim telah mengajukan permohonan cerai terhadap Paula di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan talak cerai Baim itu terregister dengan nomor perkara 3477.PDT.G/2024/PA.JS per 8 Oktober 2024. Pada saat konferensi pers, Baim Wong mengungkap dugaan perselingkuhan yang dilakukan Paula sampai rumah tangga mereka berakhir bercerai. Baim merasa dihianati lantaran pria yang diduga jadi selingkuhan Paula adalah teman dekatnya sendiri. Sebenarnya, posisi saya itu sulit. Saya memang dihianati sama dua orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-laki itu temannya baik saya sendiri, kata Baim Wong di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa 8 Oktober 2024. Baim sebenarnya sudah sempat memaafkan dugaan perselingkuhan itu. Baim merasa ketidakjujuran itu ada sejak 1 tahun yang lalu. Sebenarnya, pas kejadian itu, hari pertama saya sudah memaafkan, tapi pakai caranya saya. Saya gak nyangka ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita, kata Baim kembali. Saya juga tidak mau seuzon sebenarnya satu rantai semua itu karena ini sudah tahu dan sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Tambahnya kembali. Di sela-sela press session mengungkap masalah rumah tangganya itu, Baim sempat menangis. Baim akhirnya bicara di depan awak media agar semuanya jadi clear. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk mengobrol begini ke depan. Sengaja sekarang begini supaya clear, kata Baim. Sebagai informasi, Baim Wong dan Paula menikah pada tahun 2018 lalu. Baim menggugat cerai Paula di usia pernikahan 6 tahun dan sudah dikaruniai 2 orang anak. Sebelum adanya gugatan cerai, rumah tangga Baim dan Paula memang dikabarkan tengah retak.